semua, saya Hera Fitra. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat server development di GitHub Codespace itu, atau di GitHub itu sendiri. Nah, itu bisa secara gratis. Jadi tinggal kita buatkan repository terlebih dahulu di GitHub. Kalau kalian belum daftar GitHub, itu daftar lebih dahulu di website GitHub. Nah, kalau sudah, tadi klik new repository ini, new. Nah, lalu baru kita buat namanya misalkan tutorial Codespace. Udah, yang lainnya publik saja atau privat, tergantung dari, kalau privat itu orang lain tuh nggak bisa lihat project repository kita. Tapi kalau misalkan publik berarti orang lain kita bisa lihat. Nah, sementara kita bikin publik dulu. Kalau sebenarnya sih sama untuk publik dan privat, cuman bedanya tadi aja bisa dilihat orang lain atau enggak. Kalau untuk tutorialnya sama nanti. Oke, kita buatkan repository terlebih dahulu. Cuman repository name ini deskripsi opsional, jadi bisa diisi atau enggak. Terus ini ada keterangan-keterangan lain, gak apa-apa, kita lewati dulu aja. Klik create repository. Nah, kalau sudah seperti ini, nah sebenarnya kita bisa sambungin langsung ke yang namanya database di sini. Kita langsung ambil clone repository. Nah, nanti kita pastekan link yang ini. Cuman kita nggak pakai VS Code yang di sini nantinya. Kita pakai VS Code yang ada di website. Nah, ini yang di Codespace ini. Jadi Codespace itu kalian bisa bisa coding atau bisa menuliskan perintah pemrograman itu dari website secara langsung, dan websitenya itu ada VS Code-nya. Nah, oke, kita selanjutnya kita buat filenya terlebih dahulu. Mana tadi? Create new file. Nah, ini nih. Kita bikin file utamanya saja, index.php. Lalu nanti itu kita tampilkan PHP info saja buat ngetes bahwa kita sudah bisa menjalankan web server langsung di GitHub-nya. Oke, kalau sudah commit saja langsung. Ini keterangannya commit, atau ini deskripsi tambahannya. Kalau udah, klik commit saja. Ada yang error. Oke. Nah, kalau misalnya tampilannya nanti jadi gini, klik saja di sini biar masuk ke tampilan yang ini. Nah, dari sini kita baru bisa membuatkan untuk kode space-nya. Nah, kalian tinggal klik kode di sini, lalu ada kode space ini, klik yang ini, create kode space on main. Nah, tunggu prosesnya. Nah, di sini sudah kelihatan kan tampilannya tuh sama dengan VS Code yang ada di lokal atau di desktop kita sendiri di Windows. Atau kalau misalnya kalian pakai Linux ya pasti ada lah. Tapi tampilannya kurang lebih sama itu. Untuk apa namanya? VS Code yang ada di GitHub Codespace itu sama dengan VS Code yang ada di Windows-nya. Cuman ini tuh di website. Jadi kalian bisa mengoding langsung secara website. Jadi pastikan koneksi internet kalian lancar. Agar enggak ini, biasanya kan ada ikon-ikon ini. Biasanya kalau misalnya enggak lancar pasti ada yang hilang tampilannya. Cuman secara tampilan saja fiturnya masih tetap sama, bisa diakses. Oke, sudah. Nah, sebenarnya ini kita masih belum bisa mengakses apapun di sini karena kita belum membuat servernya terlebih dahulu. Jadi di sini kita hanya untuk mengcoding saja. Oke, untuk membuat servernya, server developmentnya, kita cukup klik Ctrl Shift P. Nah, lalu cari aja, tulis saja container. Nah, di sini ada add dev container configuration file. Diklik, lalu modify. Nah, ini lewati saja, nggak apa-apa. Nah, sudah, baru kita di sini. Nah, di sini dev container ini untuk kebutuhan konfigurasi dari kontainer yang akan kita buat atau server yang akan kita buat. Itu kita bisa isikan seperti ini. Kita hapus saja dulu semua. Karena kita belum bisa menjalankan PHP terlebih dahulu, karena ini untuk coding-coding dulu. Nah, ini harus kita buat biar menjalankan PHP, file PHP-nya. Nah, itu kita pertama name dulu yang kita isi. Ini untuk keterangan saja, kode space. Ini terserah. Kalau misalnya saya biasanya begini, ini kode space terus PHP atau nama apa projectnya itu. Docker compose file.
Jadi kita di sini tuh menggunakan namanya Docker. Nah, nanti kita akan bahas Docker di part berikutnya. Untuk saat ini kita akan buatkan secara langsung saja terlebih dahulu. Di sini langsung docker min compose.yml. Nah, nanti kita buat file yang namanya docker compose.yml ini. Terus workspace folder itu /workspace. Ini kita kayaknya bisa diganti, cuma nanti aja. Kalau sekarang defaultnya biasanya workspace untuk tempat kerjanya terlebih dulu. Workspace tuh nanti masuknya ke halaman yang ini, yang utama yang di sini, yang di folder ini di depan ini. Terus service-nya kita app, karena nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Terus ada yang kita butuhkan lagi itu, bentar ini, ada shutdown action. Jadi action apa yang akan kita lakukan ketika kode space ini mati atau shutdown. Itu kita stop compose saja karena kita menggunakan composer di sini. Docker compose di sini, jadi stop compose. Lalu ada settings. Ini setting tambahan biar ini setting untuk khusus untuk terminal. Jadi terminal yang ini nih, yang ini nih, itu nanti Docker Compose-nya itu menggunakan terminal yang di sini. Jadi bisa langsung kita akses langsung terminal di sini. Terminal.integrated.shell.linux itu /bin/bash. Jadi nanti kita ganti terminal ini dengan terminal yang ada di Docker Compose-nya nanti. Jadi makanya ini bin bash ini untuk Linux. Karena memang Docker Compose pasti itu menggunakan server Linux. Lalu ada forward ports 80. Oke, kita save dulu. Nah, baru kita masuk ke file docker compose.yml ini. Nah, tinggal kita buatkan di dev container ini. Klik new file di sini. Lalu namanya docker min compose.yml. Nah, di sini baru kita isikan settingan docker compose-nya. Untuk yang belum tahu pasti agak bingung di sini nih. Ini intinya kita buatkan dulu version 3, ini docker compose versi 3. Jadi kita definisikan service apa yang akan kita buat di Docker itu atau di server. Sebenarnya Docker itu sebenarnya seperti server, kayak kalau misalkan kalian pernah bikin itu ada VirtualBox, ada VMware. Nah, itu kan pasti ada yang namanya OS-nya. Nah, OS-nya itu sebenarnya hampir mirip kayak Docker Compose ini. Cuman lebih ringan kalau ketimbang menggunakan menggunakan VirtualBox. Kalau Docker Compose itu lebih ringan karena memang kita hanya membutuhkan library-library atau package-package yang kita butuhkan saja. Kayak misalkan sini nanti kita butuhkan package ini, app ini name khusus. Jadi kita app-nya ini itu kita sambungkan ke sini. Jadi Docker utama, Docker itu sebenarnya kumpulan dari kontainer-kontainer. Nah, setiap kontainer itu dinamai masing-masing terserah. Nah, service itu sama dengan kontainer yang tadi itu. Nah, kalau sudah ini service app, jadi nanti kita jalankan yang di service app ini. Nah, isinya itu ada parameter build dulu. Itu buildnya itu ada yang namanya nanti docker file. Jadi app ini itu manggil ke file docker filenya. Nah, nanti kita tambahkan dulu. Nah, nanti aja. Ini volumes, terus volume filenya itu mundur. Itu maksudnya kita kita linkkan project yang di belakang kita, yang di sini kita kan dari sini tadi. Nah, itu mundur. Nah, di sini di sejajar dengan file index ini itu kita masukkan atau kita linkkan ke folder namanya workspace .2 charted. Jadi kita masukkan ke /workspace itu, jadi kita buat yang di sini nih, workspace foldernya ini kita namain workspace.
Nah, jadi kita harus mengikuti namanya Workspace titik 2 cacat itu maksudnya parameter tambahan lah. Intinya tercacat atau tersimpan lah modelnya lah. Model cacat tersimpan. Lalu ada yang namanya ports. Nah, ports dari app ini itu pastikan mengirimkan port-port tambahan. Nah, portnya itu kita bisa forward atau kita linkkan ke port. Jadi sebenarnya port yang ada di Composer di Docker Compose ini itu berbeda dengan port yang ada di nanti kita keluarkan di server kita. Nah, jadi kita harus kalau misalkan yang di Docker Compose itu kan dia ngirimkan 80, misalnya kalau PHP Apache itu kan pasti ngirimkannya port 80 yang aktif. Nah, kita akan forward ke mana? Nah, nanti forwardnya tuh masuk sini nih. Kalau misalnya kalian klik CTRL backtick yang di atas tab itu, yang tanda petik itu klik ports. Nah, ini forward port nanti masuknya ke sini. Jadi bisa diakses oleh orang lain atau kita juga bisa mengakses secara langsung tanpa harus lewat terminal. Kita forward ke 80 saja karena kita defaultkan saja. Nah, sudah. Lalu ada environment, jadi lingkungannya, konfigurasi lingkungan atau di konfigurasi env. Kalau misalkan di project-project itu ada, di server juga ada environmentnya. Kalau di ini apa ya namanya, di Windows ya, sistem environment ada di Windows adalah di sini. Klik kanan, terus sini, terus masuk ke properties apa ya. Nah, nanti masuk ke bagian mana ya, lupa. Advanced system setting. Nah, nanti ada masuk di environment variable. Nah, di sini tuh sebenarnya di Windows pun ada environmentnya. Nah, karena Docker itu menggunakan Linux juga sama ada environmentnya. Nah, ini kita ada untuk Apache dokumen root. Jadi dokumen utama dari Apache. Jadi nanti kita sebenarnya PHP itu sudah plus dengan Apache-nya atau web servernya sebenarnya. Oke, nah nanti kita pastikan untuk Apache dokumen root. Kalau workspace itu kan di sini di awal. Jadi nanti uh, ketika kita akses port 80 itu kita pasti aksesnya yang index.php ini karena workspace ini. Kecuali kalau misalnya kita masukkan ke publik ini, berarti nanti kita masuknya ke folder publik misalkan ini. Nah, nanti berarti index.php-nya harus di dalam publik ini. Nah, kalau sekarang nanti nggak usah dulu. Sekarang di workspace dulu. Sudah. Kalau dari Docker Compose sudah seperti ini saja. Nah, ini kan buildnya ada nih, ini custom build sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian bikin langsung ini kalau kalian cari itu ada di Docker Hub. Ini tuh sebenarnya server Docker yang udah ada. Ntar, ini harus login kah? Oh enggak deh. Ini sebenarnya kalian bisa install nih, ada banyak nih. Ada Python. Jadi Python langsung dengan versi dengan server Pythonnya sendiri langsung itu bisa di sini. Itu cara installnya tinggal nih, kan ada juga nih. Kebanyakan sih modelnya kayak gini ya, kebanyakan. Jadi ada kita bikin Docker filenya nanti dulu. Nah, itu kita sama. Nah, kita bikin Docker filenya dulu, tinggal langsung aja di sini. Docker D besar ya, file. Nah, dah, nggak ada ekstensinya. Itu kita langsung seperti itu. Nah, di sini itu sebenarnya pakai yang ini bisa Python kayak gini. Kalau kamu mau buat Python, kalau buat server Python, kalau kamu mau buat server PHP yang ini yang akan kita buat, itu kita bikinnya itu kita bisa cari itu namanya the coding machine /php. Nah, ini kita sebenarnya ada Docker image yang sudah dibuatkan oleh orang lah, namanya ini Docker the coding machine lah. Itu udah ada banyak, jadi ada versi nih, PHP-nya banyak kan nih versi-versinya. Ada banyak banget tuh kan. Nah, masing-masing pun ada kelebihan kekurangan sendiri. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu di
coding mesin ini. Cuman kalau misalkan ini yang akan saya gunakan itu versi yang 7.4, PHP 7.4, dan ada Node.js di dalamnya. Sebenarnya nanti kita bisa pakai Node.js di dalam servernya, tapi itu kita nanti saja. Tapi yang jelas kita pakai ini aja biar lengkap aja. Dan pakainya yang FAT, itu penjelasannya ada di bawah. Oke, tinggal kita kopikan saja yang ini. Copy, taruh di sini, tapi harus ada from di depannya. Nah, gini. Baru kita kasih work dir. Jadi work dir ini nanti itu biar image ini, docker file ini itu ngambil dari workdir-nya yang kita masukkan ini. Workdir-nya itu workspace/workspace. Nah, jadi kalau misalkan ini yang tadi di dev container ini kan terminal. Jadi root apa namanya foldernya itu nanti ada di workdir/workspace ini. Oke. Nanti kita ini dulu. Yang penting udah kita buatkan dulu. Udah semuanya cukup gini. Nah, baru kita klik Ctrl Shift P dulu. Lalu kita cari yang namanya full rebuild container ini. Kalau sudah, klik saja, lalu rebuild. Nah, kita tunggu prosesnya. Kalau misalkan ada error, pasti ya muncul error. Kalau enggak, berarti aman. Nanti kita juga bisa ngelihat apa namanya creation log-nya. Oh, ini kayaknya aman sih. Ini kalau misalkan kalau mau lihat isinya apa aja nih prosesnya. Sebenarnya sih Docker Compose di Windows itu ada. Tapi berat, jujur saja berat. Itu kayak server hampir mirip VirtualBox sebenarnya sih kalau misalkan dari segi ini. Masih tetap berat, cuman kan lebih entengnya karena sudah gabung CJ kayak tadi kan ini yang Docker image ini nih. Ini kan sebenarnya kumpulannya banyak nih, ada PHP-nya, ada Apache-nya, ada Node.js-nya. Itu kalau misalkan kamu bikin pakai Ubuntu itu kan lama, harus install PHP dulu, harus install Apache, harus install Node. Nah, kalau pakai Docker Compose, Docker atau Docker lah ya istilahnya lah ya. Itu kita nggak perlu yang namanya install satu-satu, sudah kita bisa paketkan sendiri. Jadi tinggal kita hanya fokus di projectnya saja, bukan di server konfigurasinya gitu. Nah, sudah selesai. Tinggal kita tunggu. Oke, nah portnya udah aktif nih, satu nih. Nah, 80. Udah masuk juga ke yang tadi. Nah, di terminal. Nah, ini nih. Ini kan workspace. Kalau misalnya kita PHP min version di sini kan dia udah ada tuh PHP-nya. Node.js juga ada. Tuh kan, sudah ada Node.js-nya juga yang versi 14. Jadi kita sudah nggak perlu install apa namanya satu persatu kebutuhan-kebutuhan yang server, kebutuhan-kebutuhan server yang kita gunakan untuk project kita. Project di sini project file PHP. Itu kita nggak perlu lagi buat ini, dan kita juga mengodingnya di sini. Nih kan. Ini yang tidak kita buatkan di sini. PHP info yang isinya tadi. Nah, cara ngerannya gimana? Ini kan kalau misalnya kamu membuka ini kontrol backtick atau kontrol yang tab yang atas itu ada petik, itu klik aja. Nah, nanti muncul ini, muncul menu terminal dan lain-lain ini. Nah, sudah kita klik ke board. Kalau mau buka websitenya itu kita tinggal klik yang ini aja, open in browser. Nah, tapi di sini itu orang lain. Nah, ini kan udah nih, berarti server yang kita buat untuk project nantinya kita sudah bisa jalankan, dan kita mengodingnya itu langsung di website ini, di websitenya ini GitHub Codespace. Jadi kita nggak perlu bikin environment lagi atau server di PC kita sendiri gitu. Dan ini pun bisa diakses dimanapun, jadi lebih mudah untuk kolaborasi juga sama bisa dilakukan gitu. Oke, kalau sudah, ini kan sudah nih ya, udah cukup di sini. Tapi kalau misalkan mau lanjut, ini ada beberapa penjelasan ya, singkat aja lah. Jadi kalau misalkan di sini itu kita tidak bisa akses websitenya, tidak bisa diakses oleh orang lain.
nih ya, coba ini copy local address, klik kanan copy local address. Kalau misalkan buka pakai jendela samaran baru, kalau dipaste di sini itu pasti harus login GitHub. Nah, tapi kita bisa buka untuk orang lain. Jadi orang lain itu bisa lihat server yang kita server hosting yang kita buat lah. Ini server gratisan lah ya intinya lah. Klik kanan, lalu masuk ke port visibility, klik public. Nah, kalau misalkan di copy lagi linknya, copy local address, lalu kita masuk ke jendela samaran baru, biar ini kan sebenarnya kayak ya intinya anggapannya jendela samaran baru itu orang lain gitu loh. Jadi bukan yang sudah kita loginkan akun GitHub-nya di sini. Nah, kalau sudah, klik enter saja. Nah, ini bisa diakses oleh orang lain. Kalau saya lagi buka website ini, kalau saya lagi buka, pasti buka project ini, GitHub Codespace ini, kalian pasti bisa buka linknya. Tapi kalau misalnya nanti nggak bisa, berarti saya lagi sudah menutup project ininya. Oke, terima kasih sudah menonton. Gimana menurut kalian nih, Codespace itu udah cukup bagus kan buat ngoding secara langsung di website gitu loh. Jadi kita nggak perlu bikin harus install Laragon, atau kalau misalnya di Windows itu ada Laragon, ada Exam untuk membuat project. Dan itu pun kadang ketika kita upload di hosting pun akan berbeda. Kadang ada yang kita harus setting lagi biar bisa jalan di website, kadang seperti itu. Nah, cuman kalau misalkan di sini secara langsung kita bikin servernya sekalian, dan servernya pun sudah cukup untuk mirip seperti yang ada di hosting atau nanti kita upload di hosting gitu loh. Jadi ini lebih mempermudah untuk prosesnya gitu loh. Jadi udah bisa ngoding di sini, udah bisa dipublikkan juga websitenya. Jadi kita orang lain pun bisa langsung melihat apa yang kita kerjakan tanpa kita harus upload ke hosting lagi gitu loh. Dan kita pun ngodingnya secara website di sini, di website kita Codespace ini. Ya. Mungkin itu saja untuk part kali ini. Berikutnya kita akan tambahkan itu nanti. Nah, ini kan baru PHP nih ya. Nah, nanti kita bakalan install untuk MySQL atau database-nya sekaligus PHP MyAdmin. Jadi biar kita bisa membuat full project-nya. Oke, like jika kalian suka dengan konten ini, dan jangan lupa share kalau kalian suka juga. Kalau misalkan ada apa-apa, silahkan komentar di bawah, pasti akan saya balas. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini. Sampai jumpa di part berikutnya. Bye-bye.